Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Nur Akmalia dengan NIM 2007-117, kelas A1, Pendidikan Matematika Universitas Malikussaleh. Di sini saya akan membuat video tutorial cara pengolahan data hasil penelitian dari data pretest dan post-test kelas kontrol dan kelas eksperimen untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika yang diampu oleh Ibu Hayatun Nufus, SPDI MPD. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan data eksperimen dan kelas kontrol. Langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Di sini di pojok kiri bawah ada data view dan variable view. Kemudian kita klik variable view di sini. Kemudian di name ini kita tulis pretest kelas eksperimen. Kemudian di bawahnya itu post test eksperimen. Setelah itu kita tulis pretest kelas kontrol. Kemudian post test kelas kontrol, selang satu baris, kemudian kita tulis pretest, kemudian post test, kemudian kelompok. Nah, di desimal ini kita ubah menjadi, dari 2 ini kita ubah menjadi 0 semua. Nah, kemudian di value ini, di baris kelompok, kita tulis 1, kemudian di label itu tulis eksperimen, kelas eksperimen, kemudian klik add, kemudian di value 2, kemudian labelnya kelas kontrol, kemudian klik add, kemudian OK. Nah, di measure ini kita klik nominal, kita ganti dengan nominal. Nah, setelah ini kita beralih ke data view. Di sini sudah ada pretest, post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol, kemudian kelompok. Nah, di sini kita harus memasukkan data yang sudah ada, yaitu pretest dan post-test kelas eksperimen. Kita copy semua. Kita pindahkan ke SPSS. Nah, kemudian di pretest dan post-test ini kita copy juga. Setelah itu kita copy nilai pretest dan post-test kelas kontrol. Kemudian copy, kemudian paste di pretest dan post-test. Kemudian di kolom pretest dan post-test kita copy juga. Nah, kemudian setelah itu kita copy yang di kelompok. Kemudian kita copy data kelompok ini ke SPSS di kelompok paste. Setelah itu kita salin juga yang di kelas kontrol ke SPSS. Kita kopinya di bawah kelompok kelas eksperimen. Kemudian di sini di menu di atas ini ada menu transform, kita klik
transform, kemudian pilih compute variable, kemudian di sini kita tulis post test dikurang pretest. Nah, di numeric expression kita klik post test, kemudian kita kurang dengan pretest, kemudian klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu hasilnya sudah keluar. Selanjutnya itu kita klik lagi transform, kemudian compute variable. Nah, di sini di post test ini kita ganti dengan maksimum. Di numeric expression kita tulis 16. Kenapa 16? Karena 16 ini adalah data maksimum dari data ini. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut, kita cari nilai n-gain-nya. Pilih compute variable, kemudian di sini kita tulis n-gain. Untuk di sini kita klik post kurang pre dibagi dengan maksimum kurang pre. Setelah itu klik OK, maka nilainya sudah keluar di n-gain-nya. Nah, setelah ini kita cari uji normalitasnya, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian descriptive statistik, setelah itu explore. Nah, di sini di dependent list kita kliknya n-gain, sedangkan di factor list kita kliknya kelompok. Setelah itu kita klik plot. Nah, di sini kita centang yang normality plot, kemudian continue, klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu nilai signifikan dari kelas eksperimennya yaitu 0,114. Dan untuk nilai kelas kontrol, nilai signifikannya yaitu 0,118. Berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, yang pertama itu jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan yang kedua, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berarti dapat kita simpulkan yaitu data yang ini berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai homogenitas, kita klik analyze, kemudian compartment. Nah, di sini kita pilih one way ANOVA. Setelah itu kita klik n-gain. Untuk faktornya kita klik kelompok. Setelah itu kita pilih option, kita centang yang homogeneity. Kemudian klik continue dan nah, di sini sudah keluar uji homogenitasnya yaitu 0,111121. Nah, berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansi besar dari 0,05, maka data tersebut bersifat homogen. Dan jika kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak bersifat homogen. Jadi dapat disimpulkan
data ini termasuk ke homogen. Setelah itu kita lanjut, kita cari uji hipotesis atau uji T-sample. Nah, kita klik Analyze, kemudian Complement. Kemudian di sini kita pilih Independent Sample Test, kemudian di sini Endgame. Setelah itu klik kelompok. Nah, di sini kan masih ada tanda tanya. Kita klik Define Group. Di sini kita tulis grup 1 1. Kemudian di grup 2 itu 2. Klik Continue. Klik Continue. Kemudian oke. Nah, di sini dapat kita lihat di signifikannya itu yaitu 0,00. Nah, kemudian dapat kita lihat berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusan uji independen sampel T itu jika nilai signifikansi atau sigen 2 Taylor lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat peningkatan. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka terdapat peningkatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita cari ini itu terdapat peningkatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.